Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi analisis perbandingan laporan keuangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Desi Sartika akan membahas mengenai pengertian dari analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini perlu dilakukan penelitian atau analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini artinya ialah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya untuk mengetahui kondisi dari perusahaan tersebut dan juga bertujuan untuk mengevaluasi serta memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan pemegang keputusan untuk perusahaan tersebut pada masa yang lalu ataupun pada masa saat ini. Nah, selain itu ada yang disebut dengan analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan ini adalah suatu teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal dengan membandingkan antara pos-pos yang sama dalam laporan keuangan untuk periode beberapa tahun sehingga dapat diketahui perkembangan maupun tren atau kecenderungan dari perusahaan tersebut. Adapun yang diperbandingkan dalam analisis laporan keuangan ini adalah yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Secara umum biasanya ditunjukkan dalam bentuk jumlah angka rupiah, jumlah penaikan dalam rupiah, jumlah penurunan dalam rupiah, jumlah kenaikan dalam persentase, jumlah penurunan dalam persentase, maupun ditunjukkan dalam bentuk rasio. Nah, untuk biar lebih jelasnya saya akan menampilkan gambar di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari laporan keuangan neraca Unilever. Ini contohnya ya, teman-teman. Nah, ya dari teman-teman bisa lihat di sini ada akun. Akunnya itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, di sini ada juga tahunnya. Di sini kita pakai contoh tahun 2016 dan tahun 2015. Nah, di sini juga ada jumlahnya, jumlah dalam rupiah dan ada juga jumlah dalam persentase. Nah, dari teman-teman lihat, ini saya ambil contoh dari analisis perbandingan laporan keuangan secara horizontal. Nah, jadi dia disajikan dalam garis tegak lurus. Nah, di situ kan ada kita contoh aset tahun 2016 dan tahun 2015. Nah, laporan posisi keuangan neraca Unilever pada akun aset tahun 2016 menunjukkan angka Rp6.558.109.000. Kemudian dengan persentase 39,94% di tahun 2016. Nah, ternyata di tahun sebelumnya, di tahun 2015, jumlah aset yang ditunjukkan adalah sebesar Rp6.623.114 dan dengan menunjukkan angka persentase 42,11%. Dari contoh satu akun pos ini aja, dari akun pos aset ini, kita bisa melihat bahwasanya laporan keuangan neraca tahun 2016 dan 2015 mengalami penurunan, di mana di tahun 2015 itu persentase asetnya itu 42,11%, ternyata di tahun 2016 hanya 39,34%. Nah, ini masih contoh singkat dari perbandingan analisa laporan keuangan. Nah, juga biasanya nih ya, kalau untuk perbandingan antar pos laporan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antar tahun. Bisa seperti ini yang tadi itu seperti tahun 2015 dan tahun 2016. Ada juga yang jangka panjangnya, perbandingan antara tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan seterusnya. Ada juga nih biasanya dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan A dan dengan laporan keuangan perusahaan B. Ini biasanya diambil ini untuk membandingkan laporan atau kinerja perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan yang baik, sehingga ini bisa jadi bahan evaluasi. Oh, ternyata kita harus meningkatkan nilai aset dengan menurunkan ini gitu. Kemudian juga bisa dilakukan perbandingan dengan angka-angka standar industri yang berlaku atau industrial norm. Kalau di Indonesia sendiri ini belum ada, tetapi di Amerika dan beberapa perusahaan di luar negeri ada menggunakan analisis perbandingan dengan standar industri ini, misalnya rasio Moody's, standar & Poor's dan lain-lain. Kemudian juga bisa dilakukan dengan perbandingan dengan budget. Nah, ini kan tadi ada laporan keuangan. Sebelum laporan keuangan ini biasanya kan ada dibuat laporan anggaran atau budget. Nah, ini dibandingkan apakah laporan keuangan itu telah memenuhi anggaran atau budget yang ditentukan, apakah itu mungkin kurang dari budget yang ditentukan ataupun lebih dari budget yang ditentukan. Selain itu juga
Analisis perbandingan laporan keuangan ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan dengan laporan bagian divisi atau seksi yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja mengenai pengertian dari analisis perbandingan laporan keuangan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Lesvino Zulfan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, serta fungsi dari analisis perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, perlunya dilakukan analisis perbandingan laporan keuangan. Tujuannya yang pertama itu adalah mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Kemudian tujuan yang kedua, membandingkan data keuangan 2 periode atau lebih, sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan berubah, sebab pos-pos tersebut berubah, dan mengetahui apakah perubahan tersebut menguntungkan atau tidak. Kemudian mengenai manfaat dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan data historis serta menyeluruh yang terdiri dari data yang ada, merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan di dalam akuntansi serta pendapat pribadi. Kemudian yang ketiga, membantu para manajer. Dan selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan dari perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan masing-masing unsur laporan keuangan dalam beberapa periode. Kemudian yang kedua, sebagai dasar pembuatan perencanaan, kebijaksanaan, keputusan dalam beberapa keputusan serta tindakan operasional manajemen. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rahmah. Saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis perbandingan laporan keuangan. Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan, mencangkup pemahaman tentang bidang perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mencangkup informasi mengenai tren atau kecenderungan industri di mana perusahaan beroperasi seperti perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, dan perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak. Selain itu, perhatikan juga perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah jelas. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrianti akan menjelaskan tentang metode analisis perbandingan laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis perbandingan suatu laporan keuangan terdiri dari beberapa metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode analisis. Metode ini yaitu metode membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan membuat perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan dalam metode ini adalah pengetahuan statistik. Yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan di tahun sebelumnya. Bandingkan angka-angka di beberapa laporan, lalu bandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini disebut juga dengan metode rasio. Yang ketiga yaitu metode index time series. Menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut dijadikan sebagai acuan tahun dasar dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Yang keempat yaitu metode common size financial statement. Pada metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting seperti neraca atau laba dan rugi. Selain itu, ada beberapa dasar yang harus dipahami untuk menganalisis
perbandingan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda untuk melihat perubahan-perubahan kekayaan perusahaan, modal kerja neto, dan kas perusahaan. Dari analisis perubahan ini dapat diketahui asal atau sumber penggunaan dana perusahaan, di samping perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan antara masing-masing pos dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama, sehingga dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.